Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Serly akan mengemukakan hasil revisi saya mengenai makalah kelompok 4 yang berjudul Perkembangan Moral Spiritual. Pokok bahasan yang pertama adalah pengertian moral dan spiritual. Di sini saya tidak menambahkan atau mengurangi isi dari makalah ini. Di pengertian ini disebutkan bahwa pengertian moral menurut KBBI merupakan akhlak, budi pekerti, dan susila. Sedangkan dalam kampus psikologi dipaparkan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Sedangkan pengertian spiritual berasal dari spirit yang berarti semangat, jiwa, roh, sukma, mental, batin, rohani, dan keagamaan. Spiritual ini merupakan keyakinan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan faktor penting juga dalam mencapai dan memelihara kesehatan serta beradaptasi dengan penyakit. Pokok bahasan yang kedua adalah mengenai tahap perkembangan moral dan spiritual. Di sini dalam makalah disebutkan beberapa ahli. Yang pertama adalah John Dewey. John Dewey mengemukakan bahwa ada beberapa tahap perkembangan moral, yakni yang pertama tahap pramoral, yang kedua tahap konvensional, dan yang ketiga tahap otonom. Kemudian tahap yang kedua adalah menurut Lawrence E. Kohlberg. Di sini saya mengganti kalimat dengan menggunakan kalimat yang lebih mudah dimengerti sehingga dapat lebih dipahami oleh pembaca. Di sini Kohlberg mengemukakan bahwa terdapat tingkatan-tingkatan dalam perkembangan moral. Yang pertama adalah tingkat prakonvensional, yakni pada umur 4-10 tahun. Pada tingkatan ini, anak menanggapi aturan-aturan dan ungkapan budaya mengenai baik dan buruk serta benar dan salah. Dan tingkatan ini memiliki dua tahap. Tahap yang pertama adalah orientasi hukuman dan kepatuhan, sedangkan yang kedua orientasi relativis instrumental. Pada tahap yang pertama, anak menganggap baik buruknya sesuatu didasarkan pada akibat yang timbul. Jika ia tidak patuh, maka ia akan mendapatkan suatu hukuman. Sedangkan di tahap yang kedua, perbuatan yang dianggap benar jika dapat memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain. Dengan kata lain, dalam tahap ini anak mulai menyadari adanya hubungan timbal balik antar manusia. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkat konvensional, yakni umur 10-13 tahun atau lebih. Dalam tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau masyarakat tanpa mengindahkan akibat yang akan muncul. Anak cenderung aktif, membenarkan seluruh tata tertib, serta mengidentifikasi diri dengan orang atau kelompok yang terlibat. Dalam tingkat ini terdapat dua tahapan, yakni lanjutan dari tahap yang sebelumnya. Pada tahap ketiga, atau orientasi kesepakatan antara pribadi, perilaku yang dipandang baik ditentukan berdasarkan pandangan orang lain dan masyarakat. Sedangkan pada tahap yang keempat, atau orientasi hukum dan ketertiban, perbuatan baik dilakukan bukan hanya agar diterima di masyarakat, melainkan adanya kewajiban atau inisiatif pribadi untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada. Kemudian, tingkatan yang ketiga adalah tingkat pasca konvensional. Tingkat pasca konvensional ini terjadi pada awal remaja atau bahkan tidak sama sekali. Pada tingkat ini, terdapat usaha jelas untuk merumuskan nilai dan prinsip moral yang diterapkan. Terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip tersebut, dan juga terlepas dari identifikasi diri dengan kelompok tersebut.
terdapat 2 tahap, yakni tahap yang selanjutnya, tahap kelima. Tahap kelima ini merupakan orientasi kontrak sosial legalitas. Dalam tahap ini terdapat hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat. Dengan melakukan kewajibannya, maka masyarakat akan memberikan perlindungan. Sedangkan pada tahap yang keenam, yakni orientasi, prinsip dan etika universal. Dalam tahap ini, perilaku ditentukan berdasarkan prinsip etis dan hati nurani yang universal. Kemudian terdapat tahapan perkembangan spiritual menurut Fowler dalam Desmita 2009 yang mengusulkan bahwa tahap perkembangan spiritual dan keyakinan dapat berkembang hanya dalam lingkup perkembangan intelektual dan emosional yang dicapai oleh seseorang. Terdapat 7 tahap perkembangan, yakni yang pertama, tahap prima faith. Dalam tahap ini ditandai dengan rasa percaya dan setia anak pada pengasuhnya. Tahap yang kedua adalah intuitive projective. Tahap ini berlangsung antara usia 2-7 tahun. Dalam tahap ini, kepercayaan anak bersifat peniruan. Yang selanjutnya adalah tahap mythic literal faith, dimulai dari usia 7-11 tahun. Dalam tahap ini, sesuai dengan tahap kognitifnya, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya. Tahap yang selanjutnya adalah tahap synthetic conventional faith. Tahap ini terjadi pada usia 12 tahun sampai akhir remaja atau awal masa dewasa. Kepercayaan remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran tentang simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Tahap selanjutnya adalah tahap individuative reflective faith. Dalam tahap ini terjadi pada 19 tahun atau pada dewasa awal. Dalam tahap ini muncul kepercayaan dan tanggung jawab individual terhadap kepercayaan tersebut. Tahap yang selanjutnya adalah tahap conjunctive faith atau disebut juga paradoxical consolidation faith. Dalam tahap ini seseorang lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan yang paradoks dan bertentangan, yang berasal dari kesadaran akan keterbatasan dan pembatasan seseorang. Tahap ini dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Dan tahap yang terakhir adalah tahap universalizing faith. Dalam tahap ini, perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya sistem kepercayaan transendental untuk mencapai perasaan ketuhanan serta adanya desentralisasi diri dan pengosongan diri. Tahap ini berkembang pada usia lanjut. Bahasan selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi perkembangan moral dan spiritual. Dalam makalah disebutkan bahwa terdapat faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internnya yakni faktor genetika dan faktor dari dalam diri anak. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya, dan pengaruh media elektronik. Kemudian saya menambahkan lagi pendapat dari Gunarsa 2012, yakni terdapat faktor-faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan rumah. Pembentukan moral pada anak dipengaruhi oleh lingkungan rumah. Segala tingkah laku yang terbentuk dari suasana dalam rumah sendiri. Hubungan timbal balik antar keluarga serta hubungan yang terjalin baik. Dalam hal ini orang tua sangat berperan penting atas suatu suasana yang tercipta di dalam rumah. Semakin baik suasana yang tercipta di dalam rumah, maka akan semakin tinggi perkembangan moral individu tersebut. Yang kedua adalah lingkungan sekolah.
Lingkungan sekolah ini juga berpengaruh terhadap perkembangan moral individu. Tingkah laku individu ini dapat terbentuk dari hubungan yang terjalin antara guru dan murid atau dengan sesamanya. Jika hubungan tersebut baik, maka dapat menghindari munculnya tingkah laku yang malaswai atau tumbuhnya moral yang tidak baik. Yang ketiga adalah lingkungan teman sebaya. Lingkungan teman sebaya ini juga berperan penting dalam perkembangan moral anak. Dalam membangun hubungan dengan teman sebayanya, terkadang terdapat konflik-konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan norma yang dipegang oleh individu tersebut dengan teman sebayanya. Jika individu berada dalam kelompok kecil, maka semakin besar pengaruh yang akan diberikan. Sedangkan jika individu terdapat dalam kelompok besar yang anggotanya tidak tetap, maka pengaruhnya akan sebaliknya. Kemudian adalah dari segi agama. Ajaran-ajaran keagamaan yang diterima oleh individu juga mempengaruhi perkembangan moral. Melalui ajaran agama, maka individu dapat mengerti hal-hal yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Nilai keagamaan yang dipegang oleh individu akan menjadi pedoman dalam berperilaku. Kemudian, faktor yang selanjutnya adalah aktivitas rekreasi. Aktivitas rekreasi ini diartikan sebagai cara individu dalam menghabiskan waktu luang seperti membaca buku, menonton film, atau mendengarkan radio. Melalui media-media tersebut, maka individu akan mempelajari hal-hal baik maupun buruk, sehingga dapat dikatakan bahwa media yang ditonton oleh individu akan berpengaruh besar dalam perkembangan moral individu tersebut. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai perkembangan moral yang dapat berlangsung melalui beberapa cara yang telah disebutkan dalam makalah, yakni melalui pendidikan langsung, identifikasi, dan proses coba-coba atau trial and error. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual berdasarkan makalah yang telah dibuat, terdapat faktor internal dan faktor eksternal, antara lain pola asuh orang tua, tingkat intelijensi quotient atau IQ, dan kecerdasan emosi. Pembahasan selanjutnya adalah implikasi perkembangan moral dan spiritual. Menurut saya, dalam makalah tersebut kurang menggambarkan implikasi perkembangan moral dan spiritual dengan jelas, sehingga saya merevisi isi tersebut dan mengganti dengan bahasan yang lebih mudah dipahami dan lebih menunjukkan implikasi-implikasinya. Dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan formal, pembelajaran diarahkan agar peserta didik menjadi anak yang mampu mengembangkan moral dan spiritual mereka. Ada beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka membantu perkembangan moral dan spiritual, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya kurikulum tersembunyi dan berisi mengenai pendidikan moral dan spiritual. Yang kedua adalah pemberian pendidikan moral secara langsung. Yang ketiga adalah memberikan pendekatan moral secara tidak langsung yang berfokus pada tujuan hidup dan hal berharga untuk dicari. Yang keempat adalah menciptakan suasana kondusif sehingga peserta didik mampu menghayati agamanya bukan hanya secara teori saja, namun juga mampu mengimplementasikannya. Dan yang terakhir, memberikan pendekatan spiritual parenting kepada peserta didik. Demikian revisi makalah yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.